that my life would change forever. Saw you standing there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Dwi. Sekarang kita akan belajar tentang inverse dan determinan matriks. Nah, ini sebagai lanjutan dari operasi aljabar pada matriks di video yang pertama tentang matriks ya. Sebelum kita belajar inverse dan determinan matriks, saya ingin menyampaikan dulu ya, kenapa sih begitu belajar operasi aljabar pada matriks kok kita perlu belajar inverse gitu. Mungkin kan kalian bertanya-tanya, penjumlahan, pengurangan matriks ada, perkalian matriks dengan bilangan skalar ada, perkalian matriks dengan matriks ada, perpangkatan dengan matriks ada, kan? Nah, kalau akar matriks nggak ada kalau akar matriks. Tapi mungkin kita nggak jauh-jauh ke akar ya. Pertanyaannya adalah apakah ada pembagian dalam matriks? Ya. Jadi mungkin kamu bertanya, kalau ada matriks A dibagi dengan matriks B, kira-kira ada apa enggak? Hasilnya berapa? Gitu. Ya, matriks A dibagi matriks B. Karena kan kita ingin memperlakukan matriks itu seperti pada bilangan biasa gitu ya. Nah, pembagian itu kan hal yang biasa juga di bilangan biasa. Ada nggak? Jawabannya adalah tidak ada atau tidak bisa. Jadi tidak ada pembagian matriks A dibagi B, itu tuh nggak ada. Loh, kok nggak ada, Pak? Terus nanti gimana dong kalau ada hitungan gitu ya, atau kita ingin menyelesaikan semacam 2x sama dengan 4, kalau pada bilangan biasa 2 kali x sama dengan 4. Kan harusnya kan penyelesaiannya itu x sama dengan 2-nya lempar ke kanan, itu kan jadi 4/2, x-nya sama dengan 2. Nah, jadi x-nya itu 4/2 berarti 4 dibagi 2 gitu kan, sehingga diperoleh gitu. Nah, kalau ada semacam ini di matriks gimana gitu. Nah, saya ingin kasih tahu konsep 2x sama dengan 4, terus cara menyelesaikannya 2-nya dilempar ke kanan gitu ya, itu adalah konsep yang salah gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah penyelesaian yang salah secara konsep. Kalau kamu di SMP diajarinnya seperti itu, ya Anda telah ditipu selama bertahun-tahun. Terus yang benar gimana, Pak? Nih, ya, Pak Dwi kasih tahu. 2x sama dengan 4. Kan kita mau menyendirikan x ya, artinya 2 ini harus hilang, itu harus lenyap dari depannya x. Nah, caranya itu bukan 2-nya dilempar ke kanan, ya, ke ruas kanan. Ya, jadi cara melenyapkan 2 di depannya bukan oper ke kanan itu, tapi dengan gimana cara menghilangkan 2? Ya, kalikan dengan berapa? Inverse-nya 2. Inverse-nya 2 berapa sih? Setengah. Kan setengah kali 2 kan jadi 1. 1 kali x kan nanti jadi 1x, 1x. Jadi x-nya jadi sendirian gitu kan. Nah, karena ruas kiri dikalikan setengah, maka ruas kanan juga dikalikan setengah, supaya tidak ada yang berubah nilainya. Ini cara aslinya itu seperti ini yang benar. Ya. Setengah kali 2 jadi 1x, jadi x itu 4 kali setengah jadi 2, jadi x-nya 2. Ini cara yang benar. Ngerti ya? Jadi untuk menyelesaikan yang semacam ini, 2 kali x sama dengan 4, tidak harus 4 dibagi 2. Begitu juga kalau ada matriks, misalkan matriks A kali matriks x gitu ya, sama dengan matriks B, untuk memperoleh x tidak harus B bagi A, tapi pakai inverse-nya A gitu. Kalau misalkan ini A kali X sama dengan B gitu. Makanya kemudian kita mau belajar inverse matriks untuk menyelesaikan hal-hal yang semacam ini. Ya, jadi kalau ada bentuk A kali X sama dengan B, gimana cara menyelesaikannya? Tidak harus pakai pembagian, tapi bisa dengan inverse. Ya, itulah pendahuluan untuk bahasan sekarang. Nah, kita langsung masuk ke masalah. Jadi udah tahu alasannya ya kenapa kita belajar inverse matriks. Nah, yang akan kita pelajari adalah inverse matriks persegi. Definisi inverse, jika A dan B adalah matriks persegi yang berurdu sama, dan A kali B itu sama dengan B kali A sama dengan I identitas ini ya, matriks identitas. Kalian sudah dikasih tahu kan matriks identitas itu apa? 1, 0, 0, 1 kalau urdu 2. Kalau urdunya 3 ya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 gitu, yang diagonal utamanya 1 semua. Maka A itu disebut inverse B, ditulis A sama dengan B inverse, ya, B pangkat minus 1 ini B inverse, dan B itu disebut inverse A, dan ditulis B sama dengan A inverse. Gampangnya gini, kalau A dan B itu matriks persegi terus berlaku A, B sama dengan B, A sama dengan I, maka A dan B itu saling inverse, itu maksudnya, ini gampang. Ya. Contoh, diketahui A matriks 3, 2, 1, 1, B 1, min 2, min 1, 3. Pertanyaannya, buktikan bahwa A dan B saling inverse.
Untuk membuktikan A dan B saling inverse, berarti gimana dong? Ya harus merujuk ke definisi. Berarti harus dibuktikan apa? A kali B sama dengan I. Ya, sebenarnya harusnya kalau mau lengkap sih A kali B, terus B kali A, itu hasilnya I. Maka A dan B pasti saling inverse. Itu cara jawabnya. Ya, harus dibuktikan bahwa AB sama dengan BA sama dengan I. A kali B, nih, dikalikan ya, 3 kali 1, 3 ditambah 2 kali min 1 min 2, 3 kali min 2, 1 kan? Jadi yang pertama nanti 1. 3 kali min 2, min 6 tambah 6, 0 kan? Jadi yang kedua 0. Jadi hasilnya 1, 0. Ini 1 kali 1, min 1, 0 kan? Min 2, 3, 1. Jadi hasilnya identitas. I. Begitu juga B kali A. Ini B dulu, baru A ya. Hasilnya, silakan dilihat. 3 min 2, 1. 2 min 2, 0. Nah, ternyata AB sama BA itu hasilnya identitas. Berarti terbukti bahwa A dan B itu saling inverse. Itu konsep inverse ya. Jadi 2 kali setengah itu sama dengan 1. Makanya setengah itu disebut inverse-nya 2. 2 juga inverse-nya setengah. Berarti kalau ditanya inverse-nya 3 berapa? Ya 1/3. Karena 3 kali 1/3 itu 1 atau I identitas. Kalau inverse-nya min 2/5, ya min 5/2. Dibalik aja, kebalikan inverse itu kan kebalikan. Kalau min ya jadi tetap min. Nah, untuk menentukan inverse itu harus menentukan determinan dulu nanti di rumusnya ya. Makanya sekarang dipelajari itu, determinan matriks ordo 2. Misalnya matriks A itu A, B, C, D. Maka determinan matriks A itu ditulis det A, dibaca determinan A gitu ya. Atau pakai simbol kayak matriks, tapi ini bukan matriks, ini pakai garis lurus aja, ya, batas garis lurus aja. ABCD ini juga dibaca determinan matriks ABCD. Ya, walaupun seperti matriks, tapi ini bukan matriks, ini determinan. Dan dirumuskan, determinan matriks A itu adalah perkalian bilangan diagonal utama AD dikurangi perkalian diagonal samping BC. Jadi AD min BC. Contoh, tentukan determinan matriks berikut. 1, 2, 3, 4, B itu, C itu. Ya udah, berarti determinan itu gampang ya tadi ya. Diagonal utama dikurangi diagonal samping. Berarti ini 4 kurang 6. Min 2. Kalau yang B berapa? 12 kurang 12. 0. Kalau matriksnya ini sebuah baris, sekian kali baris lain, maka pasti 0. Ya. Atau sebuah kolom, sekian kali kolom lain. Ini kan 32 ini kan 2 kalinya, 64. Atau kamu melihatnya 36, ini kan 24 itu setengahnya. Setengahnya. Berapanya? 3/2-nya ya, 1/2-nya. Yang C ya tinggal diagonal utama kurangi diagonal samping. Itu determinan. Ya. Rumus inverse matriks persegi ordo 2. Jadi tadi rumus inverse matriks persegi ordo 2, inverse matriks ya, itu mengandung determinan, makanya tadi determinan diajarkan. Misalnya A itu matriks ABCD, maka inverse matriks A itu simbolnya A pangkat min 1. Ya, bukan A pangkat 1, kalau A pangkat 1 waktu itu apa? Di buku cetakan. Itu transpose ya, transpose matriks beda. A pangkat min 1 itu inverse. Dan dirumuskan sebagai A inverse itu sama dengan 1 per determinan A, ya, jadi determinan A sudah di ini, kali adjoin namanya ini. Apa itu matriks adjoin? Matriks adjoin adalah matriks yang tutem dimin, tuker tempat sama diminkan. Tutem itu tuker tempat, dimin itu diminkan. Apa yang ditukar tempat? Diagonal utamanya. Yang tadinya AD jadi DA. Apa yang diminkan? Diagonal sampingnya. Ini min B sama min C. Ya, itu adjoin namanya. Untuk matriks ordo 2. Jadi 1 per determinan A kali matriks tutem dimin atau matriks adjoin. Contoh, tentukan inverse matriks berikut. Gitu ya. Matriks A 1, 2, 3, 4. Ya, tinggal tentukan determinannya dulu. 4 kali 1, 4 kurang 6, berarti min 2. Maka matriks A itu inverse-nya ya, berarti 1 per min 2 kan, determinannya min 2. Kali matriks tutem dimin, berarti 4 satunya ditukar. Ini. Terus 2 sama min 3-nya diminkan. Jadi tuker tempat sama diminkan, tutem dimin. Nah, nanti tinggal 1
per min 2 atau min setengah kali 4 min 2, min setengah kali min 2 1, min setengah kali min 3 3 per 2, min setengah kali 1 min setengah. B ini ya. Gimana cara mencarinya? Ya tentukan determinannya dulu. Berarti kan 2 kali min 2 min 4 dikurangi 0 min 4 kali tutem di min 2 min 2 ini min 1 jadi 1 kan, diminkan 0 tetap 0, tinggal dikalikan. Itu juga yang C, cari determinannya dulu, min 6 min jadi plus kan, min 6 plus 5 jadi min 1, terus kali tutem di min ini tukar tempat min 32 ini diminkan 1 sama min 5, hasilnya itu gampang ya. Jadi 1 per determinan kali matriks tukar tempat sama diminkan, tutem di min. Penyelesaian persamaan matriks. Jadi seperti di awal-awal tadi dijelaskan oleh Pak Dwi, kenapa kita harus belajar inverse? Ya karena kita harus menyelesaikan nih persamaan matriks. Ada 2 tipe persamaan matriks. Yang pertama, kalau ada persamaan A kali X sama dengan B. Maksudnya A-nya diketahui, matriks A itu ya. B-nya diketahui, X-nya ditanyakan, X-nya juga matriks. Bagaimana cara menyelesaikan? Ini kan mengingatkan kamu tentang tadi kan 2X sama dengan 4 itu kan. Nah, cara menyelesaikannya bukan 4 dibagi 2, karena kan B dibagi A nggak ada. Makanya pakainya inverse. Langkahnya sebenarnya nih, bagaimana cara menghilangkan A? Nah, kalikan A inverse tapi di sebelah kiri. A inverse kali A inverse kali A nanti jadi E kan, jadi 1. Nah, makanya di sini A inverse-nya di sebelah kiri juga. Karena kalau di perkalian matriks itu dia berlaku bolak-balik. Kalau A-nya kalikan A inverse-nya dari kiri, ya A inverse yang sebelah kan juga dari kiri. Jadi, kalau ada A kali X sama dengan B, X-nya A inverse kali B. Kalau ada X kali A sama dengan B, maka X-nya B kali A inverse. A inverse-nya ada di sebelah kanan, karena ini A-nya di kanan. Jadi untuk menghilangkan A inverse-nya kalikan di sebelah kanan, ini juga dari sebelah kanan. Bagaimana kalau misalnya ini X sama dengan A inverse kali B, ya salah. Jadi kalau X kali A sama dengan B, X-nya B kali A inverse, bukan A inverse kali B, salah. Ya, 2 tipe ini harus ingat-ingat. Contoh soal, tentukan matriks X untuk persamaan berikut. 3725 kali matriks X sama dengan 4125. Nah, dia harus hilang dari sebelah kiri. Berarti nanti yang sebelah kanan kalikan inverse-nya dia dari sebelah kiri juga. Ya, nanti kita lihat dulu. Nih, 3 soal. Yang A, bagaimana cara mengalikan? Ya, ini berarti matriks yang kanan harus dikalikan dengan inverse-nya dia, tapi dari sebelah kiri karena dia ada di kiri. Ini saya tulis ya, ini sebenarnya nggak boleh, tapi nggak apa-apa nih, untuk supaya belajar aja. Maksudnya ini inverse dari 3725, tapi bukan pangkat min 1, tapi inverse itu maksudnya. Dan dia dari sebelah kiri. Lalu dicari inverse-nya nih. Determinannya berapa? 5 kali 3, 15 kurang 14, 1 kan, makanya 1 per 1, tutem di min. 53 ini harusnya bukan 4 nih. 53, ini min 7, min 2. Ya ini salah, ini bukan 4. Tapi hasilnya sih bener ini ya. 28. Ya, ini harusnya 3. Misalnya min 8 sama pokoknya seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini, 8574 kali X sama dengan min 23. Ya, ini kalikan dari sebelah kiri juga, karena dia di sebelah kiri kan. Ini cari inverse-nya, min 1 per 3, kan 32 kurang 35 ya, min ya. Ini tutem di min, 48 tuker, min 5, min 7. Nah, ini cara mengalikannya, dikalikan dulu dengan ini nih. Min 8, min 15, min 23. 14, 24. 38. Tinggal dimasukkan. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau matriksnya di sebelah kanannya X? Ya berarti nanti yang ruas kanan ini harus dikalikan dengan inverse-nya dia, tapi dari sebelah kanan juga. Ini ya, inverse-nya di sebelah kanan. Jadi ini dicari dulu, inverse-nya kan 1 per 3 kali tutem di min. Nah, sepertiga karena ini bilangan, ini bisa dilempar ke depan. Ya. Jadi kamu kalikan matriks ini dengan matriks ini, sepertiganya taruh di depan. Nggak ada masalah kalau angka itu boleh digeser-geser, tapi kalau matriks nggak boleh digeser-geser. Nah, dapatlah ini. Paham ya? Jadi diingat-ingat aja pola ini nih. 1 sama 2. Contoh soal yang kedua, ini masih tentang menyelesaikan persamaan matriks. Ya. Diketahui A, 5723, B, min 1423. Tentukan X jika X transpose kali A sama dengan B. X kali A inverse sama dengan B. Jadi A dan B-nya diketahui ya, yang cari X. Matriks X. A kali X sama dengan B inverse. Gimana cara menyelesaikannya? Yang A,
X transpose kali A sama dengan B. Supaya X transposnya sendirian, maka A dilempar ke kanan, bukan dilempar ke kanan ya. A-nya dihilangkan dengan mengalihkan A inverse dari kanan. Makanya B kali A inverse ini. Ya, jadi X transpose dapat B kali A inverse. Jadi A inverse-nya dicari dulu. 1 per 15 kurang 14, 1 per 1 kan. Totem di min 35 dituker, min 7, min 2 gitu. Nah, ini 1 per 1 bisa taruh depan, atau dihilangkan karena 1 ya. Tinggal matriks kali matriks nih. Min 3, min 8, min 11, 7, 20, 27, dan seterusnya. Nah, ini kan masih X transpose. Padahal ditanya kan X. Ya udah, tinggal baris jadi kolom. Min 11, 27, min 4, 11. Gampang ya? Yang B gimana nih? A inverse harus pindah ke kanan. Berarti kalikan dengan A. Ini juga dikalikan A tapi di sebelah kanan. Maka menjadi B kali A. A inverse harus hilang, kalikan A dong. Nah, dari sebelah kanan, karena A inverse di kanan, B-nya juga dari sebelah kanan kalikannya. Jadi X-nya itu tinggal B kali A dapat. Paham ya? A kali X sama dengan B inverse, berarti A-nya harus hilang, tapi dia di sebelah kiri. Nah, maka nanti yang kanan ini kalikan dengan A inverse jadi sebelah kiri. Jadi X sama dengan A inverse kali B inverse, gitu loh. Tinggal cari A inverse-nya berapa, ini, B inverse-nya berapa, ini. Nah, yang angka-angka ini bisa taruh depan. Jadi 1 per min 11 ini bisa digeser ke depan karena angka, nggak ada masalah. Ya. Bukan matriks ya. Jadi min 1 per 11 di depan, tinggal matriks kali matriks, dapat ini. Gitu, ya. Bisa dipahami ya. Nah, min 11-nya tinggal masuk ke dalam per. Gitu, ya. Lanjut. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan matriks. Contoh soal. Selesaikan sistem persamaan linear berikut ini dengan matriks. 2x plus y sama dengan 8, 3x min y sama dengan 7. Ini kan sistem persamaan linear 2 berubah ya. Yang B min 2x plus y sama dengan 7, 4x min 3y sama dengan min 15. Sebenarnya untuk menyelesaikan SPL ini tidak harus dengan matriks. Bisa dengan apa yang mudah? Eliminasi atau substitusi. Nanti kamu cari sendiri aja kalau pakai eliminasi substitusi. Tinggal ini kan y-nya udah sama tuh. Kurangin itu, tambah berarti ya. Y-nya habis, 5x sama dengan 15. X-nya ketemu 3. Kan 5x. 15 bagi 5, 3x-nya. Y-nya masukin ke sini. Kalau y-nya 3, berarti kan 8 kurang 3, 4. 2x sama dengan 4, x-nya 2 gitu. Jadi sebenarnya ketemu nih. Ya. X-nya 3. Berapa tadi? X-nya 3, berarti Y-nya 2 ya. Ini 3,2 yang A. Kalau pakai matriks gimana? Ya kayak gini caranya. Jadi ini dibuat persamaan dalam matriks ya. Ini kan matriks koefisien ini kan 2, 1, 3, min 1 kan. 2, 1, 3, min 1 ini jadi matriks koefisien namanya. Kalikan dengan variabelnya X, Y. Kalikan dengan sama dengan konstanta kan 87. Jadi struktur persamaan dalam matriks itu ini namanya matriks koefisien, matriks variabel sama dengan konstanta. Kalau yang B gimana cara membentuk persamaan matriksnya? Ya berarti matriks koefisiennya min 2, 1, 4, min 3 kali XY matriks variabel baru sama dengan matriks konstanta. Cara menyelesaikannya gimana? Ya sama kayak tadi, berarti XY harus sendirian, berarti ini harus hilang. Caranya gimana ya? Kalikan dengan inverse-nya dia tapi di sebelah kiri. Jadi nanti yang kanan itu kalikan dengan inverse-nya 2, 1, 3, min 1, tapi dari sebelah kiri. Nah tuh, 2, 1, 3, min 1 inverse kali 87. Ini cari dulu inverse-nya berapa. Kan min 2, min 3 ya. 1 per min 5 dong determinannya. Totem di min 1, 2, ini min 1, min 3, 87. Nah, cara mengalikannya matriks dikalikan dulu dengan matriks. Min 8, min 7, min 15. Min 24, 14, min 10. Baru kalikan dengan 1 per min 5, 3, 2. Benar kan? Sesuai dengan tadi yang dicari pakai eliminasi. Kalau yang B gimana? Ya sama, kayak tadi tadi. Matriks koefisiennya min 21, 4, min 3, min 21, 4, min 3. Kali matriks variabel sama dengan konstanta. Cara menyelesaikannya, XY harus sendirian. Ini harus hilang tapi dari sebelah kiri. Berarti yang kanan ini kalikan dengan inverse-nya dia dari sebelah kiri. Tuh ya, min 2, 1, 4, min 3 inverse dari sebelah kiri ya. Cari dulu inverse-nya berapa. 1 per determinan, 6 kurang 4, 2. Totem di min, kali ini 7, min 15. Ini tinggal dikalikan. Min 21, min kali 1 kali min, berarti plus ya, 15. Min 21 plus 15, min 6.
dan seterusnya ketemu min 3, 1. Silakan nanti tinggal dicatat ulang ya, di buku catatan. Nah, itu tadi penyelesaian matriks ya dengan cara merubah kebersamaan matriks. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier bisa juga kamu pakai aturan Cramer. Kalau aturan Cramer ini tidak mengubah ke dalam bentuk persamaan matriks ya, terus pakai inverse enggak, tapi ini langsung murni pakai determinan. Ya. Gimana aturan Cramer itu? SPL bisa juga diselesaikan dengan aturan Cramer, jadi nanti berbasis determinan matriks ya. Dengan rumus untuk mencari X itu dx per d, mencari Y, dy per d, mencari Z, ini kalau misalnya persamaannya 3 variabel ya, ada X, Y, Z, maka dz per d. Ya, nggak usah bingung kalau nanti cuma X sama Y, karena berarti ini sistem persamaan linear dua variabel. Kalau ada Z, berarti 3 variabel. Kalau ada lagi 4 variabel, misalkan U gitu ya, du per d. Yang mana D itu adalah determinan matriks koefisien, udah tahu ya, tadi udah dikasih tahu sama tadi matriks koefisien itu apa. Matriks koefisien itu matriks yang diperoleh dari koefisien variabel, jadi angka-angka yang di depan X, di depan Y itu yang diambil. Dx itu adalah determinan matriks koefisien yang kolom satunya diganti dengan konstanta. Konstanta itu yang di sebelah kanan tadi itu, yang 87 tadi itu ya. Dy itu determinan matriks koefisien yang kolom 2 diganti konstanta. Kolom 2 ya diganti. Dz itu kolom 3-nya diganti konstanta. Contoh. Tentukan HP SPL berikut dengan aturan Cramer. 2x plus y sama dengan 8. 3x min y sama dengan 7. Jawab. Berarti matriks koefisiennya apa tadi? 2, 1, 3, min 1 ya. Koefisiennya 8, konstantanya 87. 2, 1, 3, min 1. Nah, ini D-nya. Dx berarti kolom ke satunya diganti konstanta. Tadi konstantanya 87 kan. Di 23 diganti 87. Tinggal cari min 8, min 7, min 15. D-nya ya min 2, min 3. Dy berarti kolom keduanya diganti 87. Ganti konstanta. Berarti 14 kurang 24, min 10. Berarti X-nya dx per D rumusnya kan. Tinggal min 15 dibagi min 5. 3 Y-nya dy per D min 10 bagi min 5, 2. Sama kan dengan ketika pakai persamaan matriks. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Jika 2x plus 3y sama dengan 6, 4x plus 7y sama dengan 7, dan x sama dengan P per determinan 2, 3, 4, 7, tentukanlah nilai P. Jadi ini contoh soal nomor 2 dari aturan Cramer ya. Bagaimana cara menentukan P? Ini sebenarnya terlihat ya. X sama dengan P per determinan 2, 3, 4, 7. Tentukan P. Nah, kamu lihat nih, angka-angka 2, 3, 4, 7 ini kan mengacu kemana? Matriks koefisien 2, 3, 4, 7. Berarti 2, 3, 4, 7 ini adalah apa? D-nya. Ya. Determinan matriks koefisien. P itu apa? Berarti dx dong. Karena kan ini kan X. X itu kan rumusnya apa sih? Dx per D. Ya, jadi ini D benar. Nah, ditanya P. Berarti ya sama saja dengan ditanyakan apa? Dx. Dx itu apa? Dx itu matriks koefisien 2, 3, 4, 7 yang kolom pertamanya diganti konstanta. Jadi 2, 4 diganti 6, 7. Ini 6, 7. 3, 7. Ya udah tinggal determinan kan? 6 kali 7, 42 dikurangi 21. Jawabannya 21 P-nya. Gampang ya? Jika 3x min 5y sama dengan 10, 2x min 4y sama dengan 11, ini sistem persamaan linear. Dan diketahui Y sama dengan Q per determinan 3 min 5, 2 min 4 ya, ini sama kayak tadi. 3 min 5, 2 min 4 itu pasti mengacu ke apa? Matriks koefisien nih, 3 min 5, 2 min 4. Berarti Q itu ditanya apa? dy ya. Karena kan bawahnya kan D kan. Nah, berarti menanyakan Q ya sama saja menanyakan dy. dy itu apa? Determinan matriks koefisien yang kolom kedua diganti konstanta. Jadi min 5, min 4 diganti 10, 11. Ya, 3, 2 tetap, ini 10, 11. Ya udah tinggal 33 kurang 20. 13 jawabannya. Gampang ya? Itu contoh soal tentang
aturan Cramer. Ya, jadi ada D, itu matriks koefisien, DX, matriks koefisien yang kolom satunya diganti dengan konstanta, DY, matriks koefisien yang kolom keduanya diganti konstanta. Gampang. Sekarang lanjut, sifat-sifat determinan dan inverse matriks. Ini ingat-ingat banget, ini penting sekali ini. Ya. Ini nanti berkaitan dengan soal-soal di SBMPTN itu biasanya mengacu ke ini, sifat-sifat determinan matriks terutama. Sifat pertama, determinan AB, determinan dari matriks A kali B, itu sama saja dengan determinan A kali determinan B. Determinan A transpose itu sama saja dengan determinan A. Ya, jadi kalau A 1, 2, 3, 4 itu, A transposnya menjadi berapa gitu ya. Kalau dicari determinannya maka ketemunya pasti sama. Ya. Determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Determinan dari A pangkat N itu sama saja dengan determinan A dipangkatkan N. Di N itu loncat keluar, determinan A dipangkatkan N. Determinan K itu bilangan biasa ya, bilangan skalar, kali matriks A yang urdunya N kali N. Kalau mau mengeluarkan K, maka K-nya jadikan pangkat N, jadi pangkat urdunya. Ya, K pangkat N, kali determinan dari matriks A-nya. Ini ingat-ingat nih, sifat nomor 5 sering sekali keluar di SBMPTN. Kalau sifat-sifat inverse matriks, ingat-ingat juga, jadi A inverse diinverskan lagi, itu sama dengan A. A kali B diinverskan, ini dibalik. Ya, jadi kalau kurungnya mau dibuka gitu ya, maka menjadi B-nya dulu, B inverse kali A inverse. Kalau B kali A diinverskan, ya A dulu ditulisnya, A inverse kali B inverse. Ini sifat-sifat matriks dan sifat-sifat determinan. Contoh soal nomor 1. Diketahui A 1125, B 23 min 13. Jika matriks C memenuhi A kali C sama dengan B, tentukan determinan matriks C. Nomor 2, diketahui A itu, B itu. Jika A kali Q sama dengan B, Q itu matriks ya, tentukan determinan dari Q inverse, determinan dari matriks inverse Q. Diketahui A 2345, tentukan determinan dari 5A pangkat 3, jadi 5 kali matriks A yang dipangkat 3. Diketahui A adalah A, B, C, D, E, F, G, H, ini soal SIMAK UI ini. Jika determinan A-nya 2, tentukan determinan dari 4A. Ya. Nomor 5, diketahui A itu, B itu, ini juga soal SBMPTN. Jika A transpose kali B inverse kali X sama dengan 5 kali matriks B dipangkatkan 3, tentukan determinan X-nya. Ini semuanya itu soal SBMPTN. Ya, nggak terlalu susah, gampang. Bagaimana cara menjawabnya? Jawab. Nah, nanti kamu jawab sendiri ya. Di selembar kertas, kasih nama dan kumpulkan ke meja Pak Dwi ya. Itu nanti akan Pak Dwi hitung sebagai tugas. Kamu kumpulkan dulu tugasnya di meja Pak Dwi. Kalau perlu bahasannya, nanti saya akan bikin rekaman video di video ketiga lah, saya sisipkan ya. Itulah penjelasan dan soal-soal ya, tentang determinan dan inverse matriks yang bisa saya tunjukkan. Bahasan lanjutan tentang inverse dan determinan matriks O23 akan saya tunjukkan di video yang lain. Seperti biasa, tetap semangat dan terus pahami buku paket kalian. Pak Dwi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.